Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Kapolri daripada jadi beban saya. Adakah Saudara Sambo datang melaporkan kasus ini kepada Bapak? Dan bagaimana sikap yang Bapak ambil terhadap laporan itu? Buntut kasus kematian Brigadir J, kini giliran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil Komisi 3 DPR RI pada Rabu 24 Agustus 2022. Pak Sigit dipanggil untuk menjelaskan perkembangan kasus tewasnya Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Pada pertemuan itu, tampak Sigit dan rombongannya mengenakan seragam resmi Polri. Satu persatu anggota DPR pun mulai mengajukan pertanyaan seputar misteri kematian Joshua. Pak Kapolri menyampaikan bahwa tidak ada tindakan pelecehan seksual. Bukan masalah pembunuhan, tapi ada mafia dalam tubuh institusi Polri. Rakyat Indonesia menanti dan mengharapkan keadilan, melahirkan image yang serius untuk kelembagaan Polri ini karena ada tupoksi yang paling terendah di jajaran polisi. Putri menelpon ke Ferdi Sambo. Dari semua pertanyaan yang diajukan, ada satu pertanyaan yang sebenarnya masih mengganjal di benak publik. Pertanyaan itu diajukan mantan Ketua Komisi 3 Dr. Beni Kaharman. Menurut Beni, pertanyaan ini diajukan secara terbuka karena masih mengganjal di benak publik. Yang kedua, mohon ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Kapolri daripada jadi beban saya. Saya ingin tanya secara terbuka. Hal itu terkait detik-detik Ferdi Sambo bertemu Kapolri usai peristiwa di Duren 3. Inilah dialog antara Sambo dan Sigit. Adakah Saudara Sambo datang melaporkan kasus ini kepada Bapak? Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni. Jadi mungkin sama Pak, kami juga didatangi oleh Ferdi Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan Kapolri juga mengaku memberikan peringatan keras kepada Sambo saat menghadap dirinya. Sigit tak peduli dengan pengakuan Sambo, namun ia akan menyelidiki kasus ini sesuai fakta. Keyakinan Kapolri Sigit kalau Sambo berbohong menguat dengan adanya temuan CCTV yang menggambarkan Ferdi Sambo berada di tempat saat kematian Joshua. Sebelumnya Sambo mengaku Brigadir J sudah meninggal saat dirinya tiba di tempat kejadian perkara. Kita proses, dan kami juga mendapatkan CCTV Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Ferdi Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Ferdi Sambo datang. Sikap Kapolri pun kemudian terbukti benar. Ia segera membentuk tim khusus sehingga membongkar rekayasa peristiwa yang dibuat Sambo CS. Terkait motif pembunuhan, Kapolri Sigit membeberkan bahwa isunya ada dua, yakni perselingkuhan dan pelecehan. Menurut dia, tidak ada isu di luar dua dugaan motif tersebut. Untuk memastikan mana yang benar, itu tergantung pemeriksaan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati yang akan digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Selain itu, ada satu fakta lagi yang diungkap Kapolri ke Komisi 3.
Itu terkait status dan peran Fahmi Alamsyah selaku penasihat ahli Kapolri. Untuk diketahui, Fahmi dikabarkan sebagai perancang skenario kebohongan Sambo di awal kasus ini mencuat. Lantas, bagaimana sebenarnya kedekatan Fahmi dengan Kapolri? Simak jawabannya. Jadi saudara Fahmi itu memang betul dia penasihat ahli Kapolri, Pak. Diangkat pada saat Kapolri sebelum saya. Namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdi Sambo. Sehingga tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan ada kaitannya dengan penyusunan skenario dan sebagainya ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami dan kami akan proses, Pak, kalau memang kami temukan. Jadi ini supaya juga menjadi clear dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasihat ahli yang lain dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli Kapolri yang baru. Jadi posisi Fahmi seperti itu, Pak. Satu demi satu kebohongan Sambo pun terungkap. Peristiwa yang terjadi sebenarnya ternyata berbeda jauh dengan narasi Sambo di awal. Inilah 5 fakta kebohongan Ferdi Sambo yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, dugaan pelecehan. Di awal kisah, publik mendapat kabar bahwa kasus ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kejadian terjadi sesaat rombongan tiba dari Magelang, Jumat 8 Juli 2022. Rombongan Brigadir J, Putri, dan Baradae disebut tiba duluan di rumah Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu Sambo mengaku tidak ada di rumah. Ia sedang melakukan tes PCR sepulang perjalanan dari Magelang. Mengetahui suaminya tidak berada di rumah, Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri dan melakukan pelecehan. Putri Chandrawati berteriak minta tolong, apalagi disebutkan Brigadir J sempat mengancam dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Teriakan Tuan Putri kemudian didengar oleh Baradae. Saat sedang menolong, ia malah disambut tembakan pistol oleh Brigadir J. Dari situlah disebutkan terjadi baku tembak yang kemudian menewaskan Joshua. Namun narasi tersebut ternyata sepenuhnya tidak benar, termasuk soal dugaan pelecehan. Polisi malah menghentikan 2 laporan istri Sambo terhadap Brigadir J, yakni laporan dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap Putri. Polisi memastikan bahwa 2 tudingan tersebut tak terbukti kebenarannya. Alasan pertama, polisi menghentikan laporan ini karena belakangan diketahui saat itu Brigadir J sedang berada di taman pekarangan depan rumah dinas. Semua saksi kejadian bahkan menyatakan Brigadir Yosua tidak berada di dalam rumah. Alasan kedua, temuan menegaskan Brigadir J baru masuk ke dalam rumah saat dipanggil bosnya Irjen Ferdi Sambo. Dengan demikian, laporan itu gugur karena tidak terbukti kebenarannya. Kedua, baku tembak. Awal mula masyarakat disuguhi berita bahwa Brigadir J memuntahkan 7 peluru dari pistolnya ke arah Baradae. Namun tembakan Joshua tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae disebut menembakkan Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Joshua. Namun belakangan diketahui tidak terjadi baku tembak di rumah Sambo. Peristiwa sesungguhnya ialah penembakan Baradae terhadap Brigadir J atas perintah mantan Kadif Propam itu. Dalam pengakuan Baradae dalam berita acara pemeriksaan BAP, ia mengatakan, "Kalau saya tidak menembak Brigadir J, saya yang ditembak." Tak hanya itu, agar mendukung skenario di awal cerita, Sambo kemudian menembakkan pistol milik Joshua ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah telah terjadi baku tembak. Ketiga, tiba di Jakarta. Sebagaimana diceritakan di awal, Sambo baru tiba di Jakarta sepulang dari Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 8 Juli 2022. Beberapa saat kemudian, rombongan istrinya Putri Chandrawati tiba bersama Brigadir J dan Baradae.
Namun kemudian terungkap fakta sebenarnya bahwa Sambo sudah berada di Jakarta sehari sebelum rombongan Putri tiba pada Kamis 7 Juli 2022. Temuan ini diungkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan Sambo sudah pulang sehari sebelumnya dengan pesawat. Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan Irjen Verdi Sambo mengakui dirinya sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan Joshua. Hal itu diungkapnya pada Jumat 12 Agustus 2022. Dengan demikian, Sambo sudah berbohong untuk ketiga kalinya demi memuluskan skenario palsu yang dibuatnya. Keempat, tak ada lokasi. Dalam skenarionya, Sambo mengaku tidak berada di tempat saat baku tembak terjadi. Jenderal Bintang 2 itu baru mengetahui peristiwa baku tembak di rumahnya setelah mendapat telepon dari sang istri Putri. Namun, belakangan terungkap bahwa Sambo ada di TKP ketika penembakan terjadi. Malahan, Sambo yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Hal ini ditegaskan Kapolri Sigit dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022. Diungkapkan Sigit, Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua. Menurut pengacara Baradae, kliennya itu tidak punya motif membunuh, bahkan ia menembak dari jarak dekat sambil menutup matanya. Kelima, CCTV. CCTV di rumah Sambo rusak karena tersambar petir. Demikianlah narasi yang diungkap Sambo di awal cerita. Namun belakangan diketahui bahwa Sambo berperan dalam mengambil CCTV di sekitar TKP penembakan. Itulah 5 kebohongan Verdi Sambo yang kemudian terbongkar lewat kerja keras tim khusus Polri yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo. Bagi Kapolri, kasus Sambo punya taruhan besar, yakni citra dan reputasi Polri di mata masyarakat. Pak Sigit bahkan telah menetapkan 31 anak buahnya melanggar kode etik karena terlibat dalam kasus ini. Awalnya publik meragukan komitmen Kapolri dalam kasus ini yang terjebak dilema antara membela teman atau kebenaran. Namun Pak Sigit rupanya telah punya keputusan tegas. Ia lebih memilih berdamai dengan kebenaran daripada membela teman yang salah. Ia layak diapresiasi atas keberaniannya mencari kebenaran atas kasus ini.